Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunisara Siregar dari kelas PSM 21. Saya akan menjelaskan mengenai materi Kausa Pancasilais dan hubungannya dengan tantangan globalisasi. Sebelum masuk pada materi Kausa Pancasilais, saya akan mengenalkan sedikit materi tentang filsafat Pancasila yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama filsafat Pancasila sebagai genetikus objektifus, dan yang kedua adalah filsafat Pancasila sebagai genetikus subjektivus. Pancasila sebagai genetikus objektivus artinya ialah nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di. Sedangkan Pancasila sebagai genetikus subjektivus artinya ialah nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang sesuai dengan nilai Pancasila. Masuk pada materi Kausa Pancasilais. Menurut Nagoro pada tahun 1975, Pancasila kalau ditinjau asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila memenuhi syarat 4 sebab atau kausalitas menurut Aristoteles, yaitu pertama, kausa materialis atau asal mula bahan, yaitu bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai merupakan unsur-unsur Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Yang kedua, kausa formalis atau asal mula bentuk. Hal ini dimaksudkan bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana terrumus dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, yaitu kausa efisien atau asal mula karya. Kausa efisien yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Yang keempat, yaitu kausa finalis atau asal mula tujuan. Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang pada pendiri negara. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Kemudian masuk pada materi hubungan Pancasila dengan tantangan global. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang mengandung nilai-nilai budaya sejak zaman nenek. Pancasila sebagai dasar negara kemudian dihadapkan pada fenomena globalisasi. Globalisasi membawa tatanan baru dengan menghapus batas antar negara, misalnya dengan masuknya budaya-budaya asing ke dalam Indonesia yang menyebabkan lunturnya budaya Indonesia karena tergantikan oleh budaya asing tersebut. Pancasila memiliki peranan penting sebagai penyaring nilai-nilai baru. Rakyat Indonesia perlu untuk menyelesaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman. Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli. Pancasila dapat digunakan untuk membelah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Di era globalisasi, sangat banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Contohnya yaitu penyebaran hoaks, provokasi, dan sebagainya, yang menyebabkan terjadinya perpecahan Indonesia. Tantangan ini dapat diatasi dengan menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.